Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kota Wali Channel. Jangan lupa like and subscribe itu di bawah tombol yang merah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Kepada yang terhormat rekan-rekan like and subscribe yang kami hormati dan kami muliakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini saya bisa berjumpa lagi di Kota Wali Channel. Tetapi saya sebelum cerita seperti dahulu, atau saya bersalawat dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saudara-saudaraku, jangan lupa seperti like and subscribe ya. Ini saya mau bercerita seseorang atau bercerita yaitu melati kedua. Jadi pada saat itu yaitu melati itu istilahnya karena sudah nggak ada orang tua, maksudnya yang ngasuhnya nggak ada, yang minta dia itu sudah pada mati. Akhirnya dia dibawa oleh Ibu Musni dan Papa Nina. Jadi dibawa ke rumah, yaitu dibawa ke sana. Ya memang semua juga istilahnya pada setuju. Karena apa? Karena ya nggak ada lagi yang ngurusnya. Jadi akhirnya dibawa ke rumahnya, lalu dia karena yaitu jadi melati itu istilahnya dikasih, ya istilahnya dikasih makan apa segala, cuman ya di situ disekolahkan, cuman nggak dibelikan pakaian sekolahnya. Jadi pakaian sekolahnya pakaiannya bekas kakaknya. Jadi melati kan istilahnya gede banget gitu. Jadi karena mau punya kakaknya, jadi ya dia istilahnya kebesaran. Lalu kalau nggak mau, dia itu langsung dimaki-maki. Jadi kalau misalkan makan, yaitu jadi malah
disuruh beli akingan itu, segaking. Jadi makannya dia kasih makan dia sega biasa, anak-anak yang lain melatihnya dikasihnya segaking atau akingan. Jadi kalau misalkan dia pada makannya istilahnya itu yang enak-enak seperti lauknya yang enak, kalau melati dikasihnya ya lauknya yang enggak enak seperti itu ya, yang enggak enak aja gesek apa lain sebagainya. Nah lalu masih melatih kalau dia setiap jam anak-anak yang lain setiap jam itu dikasih jajan, kalau dia melatih nggak dikasih jajan, jadi dia kalau pengen jajan itu melatih itu di bawah pohon ini mangga, cari jatuhan mangga, cari itu asam di bawah pohon asam. Jadi sehari-hari itu begitu aja. Jadi kalau ngasih juga pun ngasih itu ya misalkan 3 hari sekali 1.500, kadang begitu, kadang istilahnya ya nggak nyukupin lah, itu kayak jajan-jajan anak-anak yang lain. Kalau dia misalkan dia pulang di rumah lalu istilahnya bibinya semua ini dirasakan saja, maksudnya wah ini melatih itu begini, jadi tahu semua. Dia kalau misalkan mau berangkat itu lewat belakang, lewat pintu belakang, dianya mampir dulu ke pintu tengah lalu ditutup. Kan orangnya kecil jadi ya nggak tahu siapa-siapa. Dia pada ngomong wah begini. Jadi semua itu ya nggak ada yang benar. Saudara-saudaranya pun istilahnya ya nggak ada yang benar. Kalau misalkan pagi biasa nyuci ya disuruh nyuci gitu. Kadang-kadang kalau nyuci dicuci lagi oleh dianya. Jadi nggak enak banget ya. Jadi dia itu nyari-nyari kemana-mana karena masih kecil. Jadi nyari jatuhan itu nyari jatuhan mangga, nyari jatuhan ini gayam, itu sampai jauh dia. Kalau minta misalkan ada orang yang lagi jajan, ada yaitu minta baru ke orang-orang lain gitu, ke minta gitu dianya. Kadang nggak dikasih, kadang dikasih gitu. Jadi kalau saudaranya ya kejem-kejem banget dia, betul-betul gitu. Karena apa? Karena ya dia itu kayak istilahnya jengkel aja di hatinya tuh. Ya apalagi misalkan contohnya ya pokoknya nggak ada yang kalau misalkan dia jajan sedikit-sedikit, ini ada yang laporan bahwa dia misalkan punya duit dari mana gitu. Dianggapnya dia istilahnya ngambil atau gimana gitu. Lalu ditanya, misalkan ini duit dari mana kamu jajan? Padahal dia istilahnya orang-orangnya yang tahu bahwa dia itu istilahnya kayak begitu,
ke anaknya, jadi akhirnya ada yang kadang-kadang yang ngasih gitu. Ini sebelum itu. Lalu dia istilahnya ya sabar aja, jadi dia nangis saja di belakang kalau ada apa-apa gitu. Kalau misalkan ini mau minta ke kakak-kakaknya, ya kakaknya daripada dipinta masih mending dibuang. Itu jadi dia nangis lagi gitu. Jadi ya selalu jadi nggak ke depan-depan, jadi di belakang aja dia. Kalau misalkan di belakang nggak ini nggak datang, lalu ada yang ini, mana dia katanya, suruh kemari gitu. Jadi bengis-bengis banget itu sama dia. Nah lalu istilahnya kalau sore misalkan atau apa ya begitu, jadi nggak ada enaknya, nggak ada enaknya. Kalau misalkan orang ngikut ke dia, misalkan dianya dibenci. Kalau ngasih ke dia orang lain umpamanya, ngasih jajan maupun ngasih makan, itu kalau tahu itu dibenci oleh Pak Fahmi dan Ibu Musninya. Terus yang lain-lain pada ngikut semua, saudara yang lain itu seperti uaknya, bibinya ikut semua, ikut ke itu. Nah setelah itu dia karena saking nggak kuatnya, jadi akhirnya yaitu ngikut ke pamannya. Ke pamannya pun dia istilahnya ya itu seperti ini aja. Nah sesudah itu akhirnya ngikut ke ini karena ya sudah ngikut ke pamannya, akhirnya sampai bisa dikerjakan oleh orang lain. Jadi kerja di orang lain, terus sampai kerja di uaknya gitu dia. Ya, ini kalau misalkan pulang atau apa ya tetap aja dibenci dia, tetap. Nah jadi kalau misalkan itu setelah kerja di uaknya, pulangnya nggak ke Ibu Musni. Sebab apa? Sebab ya enggak, katanya takutnya dianya kan kalau misalkan ini apa-apa ya asal jeprot aja gitu. Jadi akhirnya dia kembali lagi ke uak yang ini, yang ngasuh waktu kecil. Jadi tinggal ke sana, disusul lagi oleh uaknya, disusul bibinya, disusul kakaknya, nggak ada yang mau. Akhirnya dia punya suami. Setelah punya suami, dia punya anak. Nah, punya anak ini diolok-olokin aja. Jadi kalau dia, anak-anak yang lain, cucu-cucu yang lain itu kasih baju, ini dibelikan semua. Cucu-cucunya sampai cucunya itu dibelikan. Sampai tas dibelikan semua. Misalnya cucunya 10 itu dibelikan. Kalau cucu anak dari Melati itu enggak diaku cucunya. Katanya kamu bukan cucu saya. Sampai cucunya itu begitu dianya. Si kejemmu luar biasa dia. Nah akhirnya jadi kan istilahnya anaknya Melati kan ngadu ke ini, kalau jajan dikasih semua cucu-cucu yang lain. Kalau misalkan anak dari Melati, kata dianya, Ibu Musni dan papahninya itu bukan cucu saya gitu dia. Jadi udah terlalu benar-benar itu. Nah pas itu disuruh ini karena sudah pada mati ya, istilahnya kakeknya itu pada mati. Akhirnya
disuruh nungguin rumah di situ. Udah di sini aja kamu, di rumah ini aja kan kosong, nggak ada yang nungguin. Akhirnya dibawa ke sana. Itu si Melati itu udah punya anak 3 atau berapa lah gitu, pokoknya anak 2 atau 3 itu gitulah, kira-kira lebih dari 1 lah punya anaknya tuh. Nah pas itu ya kalau di situ misalkan orang-orang pada dikasih, anak-anak dikasih semua, dikasihnya pada saat itu kan karena punya perahu, dianya ngasih itu sama orang lain mah. Oh ini blekutak, kasih cumi saudara-saudara yang lain, apalagi yang bawa perahunya, makan setiap hari itu yang enak-enak aja buat buat sendiri gitu. Kalau misalkan kita gak boleh, misalkan ini kayak seperti si anak buah Melati, misalkan anak-anak si Melati, terus ininya juga nggak boleh, nggak ada. Jadi pikiran si Melati misalkan kayak seperti udang, kadang udang krosok atau apa, terus selalu dikasihkan sama tetangganya karena banyak perahunya. Kata si tetangganya, dikasihkan saja sama si ini, katanya si Melati, kasihan Melati kan ada anaknya, katanya. Enggak, daripada buat dia, katanya, dibuang aja, dibuang jadi dianya ini udang-udang krosoknya, daripada buat dia, katanya, ini buat ini aja, katanya, buat ikan-ikan aja, katanya. Tuh, dibuang dia. Terus Melatinya tahu, oh itu lagi buang apa, kata dia. Oh ini buang itu, katanya. Ya semoga saja, kata dianya itu, bukan buang udang, tetapi buang istilahnya rezekinya gitu, rezekinya dia atau dunia dia, yang buang dunianya itu, kata ini, kata Melatinya sih, buang rezekinya dia gitu. Nah pas itu ya akhirnya hilang, perahunya hanyut semua. Nah sebelum hanyut itu si Melatinya yaitu diusir lagi nungguin itu di situ tuh, orang lagi pada tidur. Nah pas belum bangun, ini udah gentengnya diambilin, ada yang istilahnya ngurugin itu ceboran apa segala. Ini masing-masing ini mau dibongkar, katanya ini. Jadi si Melati bingung akhirnya. Ya udah maksudnya udah, kata si Melati, katanya, ya ini aja, katanya. Lalu sambil ini ngomel-ngomel, wah gelantangan, segala-gala ngomel. Lalu dia itu menangis sambil membawa anaknya, si Melati itu nggak ada yang sedikit pun istilahnya, nggak ada yang kasihan sama sekali, saudara-saudaranya, kakaknya apa, nggak ada. Sampai nyebrang ke jalan raya, dianya ya kalau nggak ada, ya untungnya aja nggak ada mobil, kalau ini udah penuh air mata, ini pada nangis semua. Dia nyebrang itu anak-anaknya juga ke sana, jadi pulangnya ke sana dulu, ke yang uak yang ngasuh dulu waktu kecil, jadi ke sana lagi. Orang-orang lain pada nangis sampai dia. Lalu dia ini setelah itu nggak kesana, jadi luka hatinya dia.
Nah pas itu ya itu perahunya hanyut kena arus saking derasnya dari sana, dari gunung, atau wah pokoknya ini saking gedenya air. Jadi akhirnya perahunya pada hanyut semua. Jadi nggak tahu. Jadi semua kekayaannya pada hilang. Itu nggak ada pikiran itu bahwa saya melatih atau dibinasakan kayak begitu sejak kecil sampai punya suami sampai apa, itu nggak ada dianya, nggak ada pikiran perasaan sayang sama melati. Jadi akhirnya ini ada bahwa ibunya ada yang ngasih tahu, Melati katanya, apa ini bapak ibu kamu katanya sih mau pergi haji. Cuman dia saking jengkelnya itu berdoa sama Allah, ya Allah semoga jangan sampai terjadi naik haji, kata dianya, karena alam nikah sama saya itu, sama saya sampai cucu saya pun jangankan nengok, nggak pernah dia nengok cucunya dari 1 sampai nggak tahulah itu sama dia tuh. Istilahnya kejem banget sama dia. Dianggapnya si Melati itu orang yang nggak nurut kata dianya. Jadi kalau orang-orang lain ada yang ngomong, kalau yang namanya nurut itu ada berapa macam nurut kan gitu. Jadi apa emang ada batasnya, apa enggak ada batasnya? Ya istilahnya misalkan jahatnya seberapa, kalau nurutnya seberapa kan gitu. Nah pas itu akhirnya si Melati itu bikin rumah kecil-kecilan ya. Alhamdulillah rupanya dia itu daripada kesana kemari nggak enak, jadi akhirnya bikin kecil-kecilan, jadi bisa untuk berteduh itu, istilahnya berteduh sama anaknya. Nah pas itu ya memang Melati itu kalau misalkan semua saudara-saudaranya pada dikasih rumah, dikasih istilahnya sawah, dikasih dikasih apa namanya motor, ada yang dikasih bebek, ada yang dikasih kambing, semua dikasih. Melati enggak. Semua dibikinkan rumah, Melati enggak. Semua istilahnya dikasih modal, dia enggak. Nah, jadi akhirnya si Melati istilahnya mandiri, berdiri sendiri. Jadi bikin rumah pun walaupun kecil itu bikin sendiri dia, si Melati itu. Akhirnya si Melati itu karena dia bahwa mau naik haji, jadi dia minta pada Allah dianya itu. Jadi karena sama dia nggak benar istilahnya, akhirnya nggak jadi naik haji, nggak bisa naik haji. Nah semua kekayaannya itu pada ditipu oleh orang. Contohnya ini, jual rumah.
rumah itu padahal ya banyak duitnya. Setelah dijual, duitnya ada yang nipu, hilang semua, nggak bayar, sampai nggak bisa apa-apa gitu. Jual lagi sawahnya hilang lagi, nggak ada, maksudnya nggak bisa naik haji. Jual lagi sawah, jual terus sampai habis. Karena apa? Karena sama melati sejak kecil itu, konon menurut ceritanya nggak disusui sama ibunya. Itu pura-puranya nggak mau, padahal dia ya tujuannya nggak ngasih susunya ke dianya. Itu menurut cerita orang-orang lain. Sampai sedikit gede, sampai istilahnya ngasuh pada mati, itu dibawa ke sana, dianggapnya kan mending kan gitu, pulangnya ke ibunya. Akhirnya ke ibunya dimusuhin aja itu. Jadi begitu ceritanya ya. Makanya ya cita-cita mau naik haji dari kami, cerita melati yang kedua, semoga jangan sampai terjadi kayak begini sama anak-anaknya, karena anak adalah amanah Allah, dunia pun titipan dari Allah. Anak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia pun bukan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak menghendaki punya dunia, ya dunia pun istilahnya karena nggak benar, itu pasti dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari kami. Sebelumnya saya bersolawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekian saja dari kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afară-i fric și totul s-a sfârșit, pe când mai părăsit.